Allah ingin timpakan azabnya ke muka bumi ini tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Ada 3 karakter sehingga Allah ingin marah, menimpakan musibahnya, murkanya kepada penduduk dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Saya hormati para pejuang kuliah subuh rabu pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman, Islam, nikmat sehat wal afiat, dan juga nikmat panjang umur, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita di Masjid Jami Al-Ihsan dalam rangka kuliah subuh Rabu pagi sekelurahan Jagakarsa. Mudah-mudahan kehadiran kita, silaturahmi kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan juga umatnya. Dan mudah-mudahan di yaumil akhirat nanti sama-sama kita mendapatkan syafaat dari junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tadi lupa penceramah kita, nggak kelihatan bajunya hitam. Al-Mukarram Bapak Ki Haji Imam Wahyudi, mohon maafkan. Dan acara selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan sambutan atas nama Ketua DKM Musholah Al-Barakah yang akan disampaikan oleh Bapak Ramli Said. Kepada beliau kami persilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini dari Musholah Al-Barakah, jadi numpang ke sini. Iya, soalnya di Musholah Al-Barakah kagak muat, kayaknya banyak orangnya. Jadi diadakan di sini. Jadi sudah saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan Musholah Al-Barakah ini bisa gede kayak ini gitu. Untuk itu saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada yang punya masjid, Bapak Haji Kisan, semua keluarganya, dan karena Musholah Al-Barakah yang saya tidak sebut satu zaman semua, saya tidak bisa bicara panjang lebar, hanya mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang dapat saya sampaikan. Sekian inilah yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para jamaah sekalian, demikian sambutan atas nama Sahibul Bait yang disampaikan oleh Bapak Ramli. Beliau adalah Ketua Musholah Al-Barakah. Ya, begitu caranya sambutan ya. Alhamdulillah. Tadi kagak ada yang ngerti, bisa digedein, gede itu bahasa Betawi itu. Ya.
Ya, selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan sambutan ceramah agama yang pada saat ini akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Imam Wahyudi SAG. Kepada beliau kami persilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap para jamaah sekalian, pengurus masjid maupun musholah yang mohon maaf tidak disebutkan satu persatu, insya Allah kita semua ini calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari yang penuh makna ini, alhamdulillah kembali kita dapat duduk bersimpuh, merenung sejenak, mengadakan satu perenungan untuk perjalanan hidup kita ke depan. Mudah-mudahan hamparan rahmat sekaligus nikmat yang Allah titipkan kepada kita, kiranya kita menjadi golongan hamba-hambanya yang pandai bersyukur sekaligus tafakkur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kembali kita adreskan kepada putra Abdullah dan Aminah, jantungnya kota Mekah, intannya kota Madinah. Dialah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan yang sangat besar kiranya nanti beliau memberikan syafaat kepada kita. Amin ya rabbal. Hadirin yang berbahagia, kurang lebih 40 menit kayaknya nih, 40 menit. Ini berasa juga. Bapak Ibu yang saya muliakan, diterangkan dalam salah satu kitab, mungkin kita sering dengar, baca, bahkan mengikuti pengajian yang disampaikan oleh guru-guru kita. Sebut saja kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Pernah dengar Pak? Pernah lihat? Belum. Yang dikarang oleh Syekh Ahmad Al-Hashimi. Di dalam kitab tersebut ada hadis qudsinya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diriwayatkan oleh Al-Imam Baihaqi dari Anas bin Malik. Apa kata Allah dalam hadis qudsinya? Innallaha ta'ala yaqulu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman. Apa kata Allah? Inni la ahimmu bi ahlil ardi azaban, sesungguhnya aku ini ingin menimpahkan sekali azabku ke pangkuan dunia ini. Allah mau marah kepada penduduk muka bumi ini dengan segala tingkah laku pola kehidupannya. Yang kaya semakin kaya, yang miskin tambah awet Pak. Yang kaya makin kaya, yang miskin tambah miskin. Yang pejabat udah berubah menjadi penjahat, yang penjahat menjadi pejabat. Susah kita lihat. Allah mau marah melihat karakter hidup sosok manusia di alam dunia ini udah gregetan dah. Tahu gregetan Pak? Udah gemes banget. Tingkat kemarahannya luar biasa. Ambil satu contoh analogi lah. Kita lagi marahin anak kita di rumah, marahnya udah sampai tenggorokan, marahnya sudah sampai memuncak melihat tingkah laku anak kita. Ketika kita lagi mau marah, tiba-tiba datang guru kita Kiai Haji Sulaiman Rohimin ke rumah kita. Kira-kira jadi marah gak Pak? Lanjut marah gak Pak? Kenapa nggak marah? Karena ada orang yang dipandang,
Ada orang yang dipandang, ada orang yang disandang, bahkan ada orang yang dilihat. Siapa? Sosok manusia. Kita mau marahin itu anak kagak jadi tuh. Kalau andai kata kita marah terus, kita kurang adab kepada orang yang mulia. Begitu pula Allah ingin marah kepada kita. Tingkat kemurkaan Allah, bahasa kita udah enek dah, udah empet. Mau marah enggak jadi. Allah ingin timpakan azabnya ke muka bumi ini, tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Ada 3 karakter sehingga Allah ingin marah, menimpakan musibahnya, murkanya kepada penduduk dunia. Enggak jadi. Yang pertama, fa iza nazartu ila ummari fi buyuti. Kata Allah, aku melihat ada sekelompok manusia, aku melihat ada segolongan manusia yang kerjaannya selalu cenderung gandrung kepada masjid, selalu kumpul setiap subuh pagi, baik Rabu, Minggu, Sabtu dan lain sebagainya, menggaungkan bahkan mengagungkan kebesaran Allah dalam setiap detak dan detik kehidupannya, menjamur majlis-majlis zikir dan salawat di tempat manapun. Ketika aku ingin marah enggak jadi. Kenapa? Malu Allah ngelihat ada orang-orang yang menghidupkan masjid dan musola. Alhamdulillah. Tuh Pak, makanya orang-orang fasik di luar sana bersyukur sama kita-kita orang, bersyukur sama majlis-majlis zikir. Kenapa? Murka yang besar Allah ingin timpakan kagak jadi. Yang namanya belajar di masjid kan Pak repot, bener gak? Makanya kan ibadah dalam agama kita, agama Islam, ibadah itu macam-macam. Ibadah di dalam agama kita macam-macam. Ada ibadah yang berat, modalnya besar. Ada ibadah yang berat, modalnya ringan. Ada ibadah yang ringan, modalnya pun ringan. Ini 3 nih. 3 telah kita laksanakan, 3 telah kita terjemahkan dalam sisi kehidupan kita. Ada ibadah yang berat, modalnya memang berat. Apa itu? Bangun masjid. Berat gak Pak? Berat. Butuh pekerjaan yang sangat monoton, butuh biaya yang sangat besar. Tapi kembali kepada sisi keimanan, bangun masjid mah gampang. Lihat orang kalau bangun masjid ya sudah tua katakan, dihancurin dulu orang bakar ngelihat, bener gak? Jangan spanduk doang kan begitu. Dibangun tuh masjid, membangun masjid mudah. Pak, saya nyumbang apa? Semen 40 sak, taruh di depan aja dah situ. Datang lagi donatur yang kita nggak ketahui, 1 pasir, 1 truk, 1 pasir, taruh di depan. Bangun masjid paling gampang, tapi mohon maaf, membangun karakter orang yang sholat di dalamnya paling susah. Benar, benar Pak. Benar nggak apa-apa bilang Pak. Membangun masjid gampang, tapi membangun karakter orang yang sholat di dalamnya paling susah. Makanya dalam masjid ini ia merupakan prototipe kehidupan manusia. Tadi kita mengikuti jejak langkah sang imam. Imam ruku kita ruku, imam iktidal kita iktidal, menyembah Allah yang satu, menghadap kiblat yang sama, mengikuti cara Nabi yang sama, rukuknya, tumakninanya, salamnya dan lain sebagainya. Kenapa? Inilah prototipe kehidupan di dalam masjid. Membangun masjid paling mudah, tapi membangun karakternya yang paling susah Pak. Ini mohon maaf, ya di kampung imam cuma 1. Imam cuma 1 Pak. Menjelang maghrib azan kumandang,
kemudian sholat sunnah, kemudian selesai qomat. Kebetulan itu imam pergi kondangan, kan repot Pak. Tengok kanan, tengok kiri, main dorong-dorongan. Ya lu aja teh, enggak lu aja. No Pak RW, kagak bisa gua. Main dorong-dorongan tuh. Kenapa? Ini pentingnya kehidupan. Enggak gampang jadi imam, paling mudah jadi makmum. Makmum siapa aja boleh, benar Pak? Siapa aja boleh makmum. Yang jarang ke masjid boleh jadi makmum. Yang mabok masih boleh kalau kata ditaubat. Semuanya boleh jadi makmum, tapi mohon maaf kalau kata guru-guru kita, enggak sembarangan kita menjadi imam. Kecuali imam besar Habib Muhammad Rizik Syihab. Benar Pak? Saya kemarin paling depan Pak, Masya Allah, alhamdulillah, depan TV Pak. Ya kita mau ke sana Pak, Masya Allah, saya berangkat jam 10 aja sama guru-guru. Ya udah nggak bisa masuk, udah pulang aja dah, kita doain aja. Ini kan kebanggaan kita 10 November. Ya ada yang bilang, itu mah bayaran. Ya yang ngomong orang Pasik. Tapi ini kan gerakan iman, gerakannya Allah tuh. Kalau tanpa ada gerakan Allah nggak mungkin. Terpanggil dari iman lubuk hati yang paling dalam, berangkat tuh. Terminal 3 Pak. Baru ini kita dengar Terminal 3 baca Yasin, Arwah, sama Maulid. Kan cakep tuh. Makanya sekalian kemarin peresmian Terminal 3 Pak. 3 kilo bahkan lebih daripada sekian kilo berlari tuh nggak terasa. Kenapa? Karena di situ ada bab cinta Pak. Kayak kita kumpul di kuliah subuh Rabu dah atau pengajian di mana-mana, kalau nggak ada bab cinta kira-kira sampai gak Pak? Ini kan cinta dan iman dibalut kemurnianan tuh. Ini kan 2 indikator, iman dan cinta, cinta dan iman. Kita duduk pagi hari ini karena iman dan cinta. Kita pulang ke rumah karena iman dan cinta. Tanpa cinta Pak, Masya Allah. Kalau kata lagu Bang Haji gimana? Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Pernah Pak kita merasakan cinta? Orang kalau jatuh cinta Pak, Masya Allah. Kata orang tua dulu kan begitu. Baru ngeliat gentengnya aja udah seneng banget. Baru ngeliat gentengnya doang seneng banget tuh. Ini cerita orang dulu kepada saya belum ngalamin. Ya, kan orang dulu kan pagar bilik ya. Iya, kalau ngelancong tahu ngelancong Pak. Ya, nyambak dah tuh, dibolongin dah tuh yang namanya biliknya. Ya, tangannya dimasukin dah tuh. Ya, dipegang dikit udah girang banget. Udah pulang, ketemu orangnya kagak, ngeliat gentengnya doang sama bilik udah girang banget. Makanya Pak, kalau orang-orang tua kita dulu Masya Allah nanamin bab cinta sama iman luar biasa. Jangan jauh-jauh Pak, bedanya orang tua sekarang, emak-emak sekarang, ibu-ibu sekarang sama ibu-ibu zaman dulu beda banget. Lihat kalau anaknya sakit Pak, orang dulu emang dia ke dokter santai aja. Emak kita datang lari datung ke belakang, ngapain? Ngambil bawang. Ngambil bawang dikupas satu, diborehin ke tubuh tuh anaknya 1-2 jam panasnya turun tuh. Bener ya? Bener. Kemudian perutnya kembung, kata bapaknya, ini bocah perut kembung, minum kagak, makan kagak. Kata ini bapaknya, mak lo ke belakang sono metik daun apa tuh, jarak apa? Ikan daun jarak tuh, dipetik dah tuh, kemudian digarang di atas kompor. Kemudian dipakein, diolesin minyak kelapa. Setelah itu ditampelin di mana, di pusernya tuh. Ditampelin tuh di pusernya Pak. Sambil ditampelin, dibacain sholawat atau dinyanyiin tuh. Ya, dinyanyiin sama emak kita tuh. Dinyanyiin sama bapak kita. Sundung isinya rumput, perut kembung keluarnya kentut. Keluar Pak tuh kentut. Enak banget. Orang-orang tua kita ini bab cinta tuh.
Makanya kecintaan itu nggak bisa Pak dibayangkan. Kita cinta kepada Allah, cinta kepada masjid, ibadah yang berat, modalnya besar. Yang kedua, ada ibadah berat, modalnya ringan. Kayak apa? Puasa. Puasa berat gak Pak? Kagak. Kenapa? Karena ada iman. Kita mampu berpuasa di bulan suci Ramadan 1 bulan penuh. Bahkan kita jalani puasa Senin dan Kamis. Kenapa? Karena ada iman. Ketika kita berniat nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi, ada kalimat lillah. Seperti halnya orang pergi haji Pak, awalnya lillah, akhirannya pun lillah. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Lillah yang pertama. Lillah yang kedua mana? Wa atimul hajja wal umrata lillah. Kalau sudah lillah Pak, yang jauh terasa dekat, yang pahit terasa manis, yang susah terasa mudah. Kenapa? Orang kalau sudah jatuh cinta, niatnya ikhlas, apapun enak rasanya. Benar, nikmat rasanya. Kenapa? Karena disitulah ibadah yang berat, modalnya ringan. Mempertahankan atau memperjuangkan hawa nafsu yang tumbuh kembang dalam diri kita, menghadapi musuh yang tidak nampak oleh mata kepala tapi adanya dalam karakter diri kita. Karena iman, disitulah kita mampu menguap orientasi diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, ada ibadah yang ringan, modalnya ringan. Kayak apa? Tuh tadi guru kita Ustaz Kamaludin pimpin tasbih 100 kita baca. Kalau di Keramat Empang Bogor Pak, itu amalan-amalan dari Al Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, yaitu beliau baca dari 3:30 tuh. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta, ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Tuh amalan beliau. Baru disambung dengan tasbih. Selesai sholat subuh dibaca Wirdul Latif yang dikarang oleh Al Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Amalan-amalan orang terdahulu. Makanya orang-orang tua kita dulu Pak, Masya Allah, memang dosanya bisa diampuni oleh Allah. Emang kenapa? Ibadahnya kan rajin-rajin. Benar, ibadahnya rajin. Emak kita ibadahnya rajin, nenek kita ibadahnya rajin. Tahajudnya, yang sunnahnya, yang duhanya, yang wajibnya. Belum lagi zikirannya, lisannya tidak pernah kering kerontang, menggaungkan, membesarkan asma'nya. Putar itu tasbih, tasbih sudah bau tangan, tangan sudah bau tasbih. Tertukar tuh Pak. Hebat lisannya tuh. Ketika dipanjatkan sebuah doa di hadapan Allah, kalau Allah izinkan dosanya bersih, bahkan terhapus dalam kehidupannya. Kayak anak bayi Pak, anak bayi. Lihat anak bayi kan lahir brojol dari rahim sang ibunya, punya dosa gak Pak? Enggak dosa tuh. Enggak pernah kita lihat ada bayi stres Pak. Kali jam 2 pagi lari ke Indomaret beli susu. Kenapa? Karena beda. Lihat ketika ada bayi lahir, tetangga manapun saudaranya sibuk. Kenapa? Yang dicintai. Ada bayi lahir, tetangganya ada yang bawain bedak kasen, bedak baby, kemudian minyak telon, kemudian anduk bayi, kemudian popok. Malah ada yang lebih parah lagi, dibawain rengginang. Dibawain rengginang. Yang makan bayi apa emaknya Pak? Emaknya. Kenapa? Emaknya mendapatkan berkah. Kenapa? Karena bayi belum punya dosa. Udah keras salah. Lihat tuh orang-orang tua kita dulu, ibadah yang ringan, modalnya ringan. Apa? Tasbih. Ketemu guru, assalamualaikum, ibadah yang ringan. Tertimpa musibah, inna lillahi wa inna ilaihi, ibadah.
mendengar suara petir, astagfirullahaladzim, menakjubkan kita berjalan ke padang pasir yang luar biasa, pegunungan, hamparan yang indah, kita ucapkan kalimat subhanallah, bagian dari ibadah. Tiga inilah yang sekarang kita jalankan. Makanya Allah mau marah kagak jadi, Pak. Kita bersyukur, Pak, masih ada orang-orang yang di tengah malam berdiri membersihkan diri, dihampar tuh sajadah. Kayak kita tuh jam 3 sudah siap-siap, alhamdulillah. Ada yang jam 3 Pak siap-siap, Pak, siap-siap tidur, Pak. Ini pilihan, Pak. Kalau sudah dipilih, Masya Allah, kita bersyukur kepada apa? Orang-orang yang tengah malam memanjatkan, memantulkan doa, memohonkan ampun setiap lapisan kehidupan manusia. Kita bersyukur kepada mereka-mereka yang senang, yang gemar bertahajud, yang senang berzikir dan lain sebagainya. Kenapa? Saat itulah Allah mau marah kagak jadi. Ditambah lagi apa? Banyak binatang-binatang melata yang masih mencari makan. Tuh Ragunan, Pak. Tuh kalau Ragunan udah dikontrakin, Pak, jadi kontrakan habis tuh. Masih banyak binatang melata. Bahkan lebih hebat lagi, masih banyak bayi-bayi di tengah malam nyusu. Nah, ini hebat nih. Ya. Di tengah malam banyak bayi masih apa? Nyusu, masih menangis, tangisannya meledak di tengah malam tuh. Ketika bayi nangis di tengah malam, yang bangun bapak apa ibunya? Bapaknya kata saya. Bangun tuh emaknya, Masya Allah, dinabobokan tuh, ya kan? Saat ngalamin lagi dia berpunya anak ini, capek. Ya Allah, Pak, kita belajar orang tua kita dulu, Pak. Kadang-kadang anaknya nangis, bapaknya pulang jam 12, masih tuh nangis, bapaknya nanya kenapa dibocah. Ya Allah Bang, nangis dari jam 9, dari jam 8 sampai sekarang kagak berhenti. Lu kayak Bang, pikiran lu banyak, akal lu banyak banget. Yaudah masukin ke kamar sono. Keluar tuh bapaknya. Ngapain, Pak? Bukan kemana-mana, dia ngempet di pinggiran kamarnya, di luar. Kemudian dia bersuara, wow. Kata emaknya, tuh ada anjing tuh. Padahal bapaknya kan akalnya panjang. Banyak bayi di tengah malam masih apa? Masih nyusu. Tapi mohon maaf, sekarang banyak bayi ditelantarkan, dibuang di tempat sampah, dimasukkan ke tong sampah, kantong kresek. Kenapa? Karena bukan bayinya yang nyusu. Siapa, Pak? Ini Allah mau marah, Allah meredam murkanya. Kenapa? Faiza nazartu ila umari buyuti, aku melihat segolongan manusia masih memakmurkan rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh. Ya, makanya kita bersyukur wadah kuliah subuh tidak di Jagakarsa, tidak di Serengseng Sawah, hampir se-Jakarta Selatan, mungkin se-DKI Jakarta, cikal bakal orang-orang tua kita, tokoh-tokoh kita yang telah berkurang rahmatullah. Ini tokoh-tokoh kita seperti Haji Madali, almarhum Haji Mudemar, girang, Pak, senyum. Cuman kita nggak bisa ngelihat aja. Dia bisa ngelihat kita ya tidak bisa melihat. Kenapa? Ini jejak rekam orang-orang terdahulu. Jujur saya katakan, Pak, ini marketing buat saya. Ya, ini marketing. Saya bisa tampil seperti ini karena orang tua kita, Bapak Haji Madali. Saya ingat waktu khotib di Baitur Rahman, selesai khotib kemudian dipegang sama orang tua kita. Apa kata ya Bapak Haji Madali? Ya, lu minggu depan wajib datang ke kuliah subuh. Insya Allah, Pak, wajib. Saya datang. Pertama kali saya diperkenakan di Masjid Al Anwar. Ya, saya nggak langsung datang ke depan, saya duduk di pojok. Kenapa? Masih rada malu, Pak. Ya, tapi beliau ketika datang selesai sholat sebelum subuh, diri beliau nyari tuh. Ya, saya kira nyari yang lain. Ya, pandangan matanya tajam. Ya, dilihat di pojok, diparanin saya, ditarik tuh, jangan di belakang, di depan tuh. Kita berangkat ini semua, kita bersyukur terhadap orang-orang tua kita dahulu. Ini marketing kita, Pak. Benar. Ini kalau nggak ada marketing, Pak, mohon maaf,
Maka kita bersyukur corona sudah mulai sedikit demi sedikit pergi entah kemana. Apakah ke Cina, ya ke Perancis, wallahu alam. Ya, kita bersyukur nih, untung masih ada kuliah subuh. Artinya Pak, derajat para ustadz diangkat lagi. Coba dari Maret, ya Mei, Juni, Juli, habis Pak kita tuh ustadz diem aja. Ustadz Yoni tuh. Diem aja datuh, melihat kalender datuh. Kadang-kadang ya Allah bansos, Desember udah mau habis bansos, itu lagi, beras udah pada akutuan. Tapi kita bersyukur Pak, alham. Yang kedua singkat saja, Allah mau marah nggak jadi apa? Wal mutahabbina fiyya. Aku lihat sekelompok manusia yang saling mencintai. Di sini ada adat mustarokah, saling. Wal mutahabbina fiyya, saling mencintai. Di sini saya yakin Pak semuanya bukan orang Betawi, benar. Kita kumpul di sini saling mencintai. Ayuhibbul mar'a la yuhibbu illa lillah. Kata Allah, sempurnanya iman seseorang, dia bisa merasakan manis lezatnya beriman kepada Allah. Ayuhibbul mar'a la yuhibbu illa lillah. Ketika ia mencintai saudaranya semata-mata bukan karena penguasa, pejabat, orang kaya, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita udah empet Pak ngeliat televisi, kita empet media kabar, media sosial, dihajar habis-habisan kita. Tapi apa? Kita balikin, itu bentuk dakwah kita. Jangan kita diam aja Pak. Ya, kita bela ulama-ulama yang lurus, kita bela ulama-ulama yang benar-benar istiqomah di jalannya, mencintai saudara-saudaranya karena iman. Kenapa? Inilah Allah mau marah, tidak menjadi perseteruan, bahkan pertengkaran dan lain sebagainya. Kita pengen berangkat NKRI ini kembali kepada khitoh yang dulu. Enak banget, bener gak Pak? Pak, ya Allah, nikmat rasanya kalau ada mencintai di dalamnya. Kadang-kadang kita lihat media kabar, lihat televisi, ya Allah, perampokan, perjudian, narkoba dan sebagainya, pembunuhan. Kan belum lama Pak di Tangerang tuh ada tukang gojek dibunuh sama bininya Pak. Gojek dibunuh sama bininya gara-gara dikasih duit 50.000, ini bini kagak terima. Ya Allah Pak, mohon maaf, gojek itu berapa sih penghasilannya? Pulang dah tuh bawa duit 50.000, ya Allah merengut tuh bini, manyun. Kadang-kadang itu laki pulang dah tuh tidur di depan TV persis kayak toko basah. Senyum tuh, bukannya senyum tapi apa? Merengut. Suami lelah, habis pulang ya narik, kemudian tertidur Pak. Karena kalap kali, kerasukan setan, ya hawa nafsu bergejolak. Kemudian ini bini ngambil palu, diketok itu kepala suaminya, prak, pecah, bersimbah darah, meregang nyawa, mati tuh tukang ojek. Ya Allah, ini bini Pak, bini Pak, 50.000. Ya Allah, makanya Pak, saya sarankan ntar malam kita tidur pakai helm, biar aman Pak. Mencintai saudara-saudara kita. Terakhir apa? Allah ingin marah. Wal mustaghfirinya bil ashar sarabtu adzabi anhum. Aku melihat segolongan manusia ketika apa? Wal mustaghfirina bil ashar. Mana? Tuh tadi 3:30. Mungkin di rumah, mungkin di tempat yang lain. Bil ashar, ketika dia apa? Mengangkat kalimat istighfar kepada Allah, bergelayut cinta yang sangat kuat kepada Allah. Aku melihat segolongan manusia yang beristighfar, mohon ampun kepadaku, sarabtu adzabi anhum, maka aku maka aku tunda azabku, aku pindahkan kepada tempat yang lain. Alhamdulillah. Tuh tadi tuh di rumah kita baca istighfar tuh, ya mau 100 kali, ya mau 70 kali. Pak Syekh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Pak, seorang tokohnya wali Allah di alam dunia ini. Beliau kalau baca Al-Quran itu khatam 30 kali. 1 kali napes Pak, 1 kali napes beliau mampu menyelesaikan bacanya 1 kali napes Pak. Kira-kira kita bisa gak Pak 1 kali napes Pak?
Bisa gak Pak? Ngos-ngosan kita tuh. Satu kali napas tuh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Imam Syafi'i, kemudian Imam Hambali dan lain sebagainya, istighfarnya melangit, salawatnya melangit kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pun sama, istighfar kita melangit tuh. Makanya menjelang subuh tuh malaikat kan ya sip-sipan tuh. Kalau kata Habib Alwi ya bin Abdurrahman As-Segaf, ketika kita sholat tahajud 3:30 ya, itu malaikat sip-sipan tuh. Kenapa? Ketika maghrib itu malaikat ditaruh di rumah kita. Menjelang subuh malaikat yang di bumi naik, yang di atas langit turun tuh 3:30. Kenapa? Ingin melihat, melaporkan, ya Rob, ada segolongan orang dia beristighfar kepadamu. Dihadirkan di hadapan Allah. Apa kata Allah? Tunda dulu azab. Makanya ketika itu ada malaikat Jibril alaihissalam dipanggil sama Allah. Ya malaikat Jibril, ta'al, labbaik ya Rob. Kau bawa ini kado. Kau berikan kepada hambaku yang malam hari ini sedang bersujud di hadapanku, meminta di pintu peduli kemuliaanku, menghamparkan sajadah, merenung sejenak, ditambatkan hatinya kepada Allah, kepada diriku. Kau bawa ini kado istimewa. Ya Rob, kadonya berupa apa? Intan, permata? Bukan. Coba kau buka. Dibuka sama malaikat Jibril alaihissalam. Ternyata isi kadonya apa Pak? Ujian. Masya Allah. Bertanya ini malaikat, ya Rabb, kenapa kau berikan ujian? Biar hambaku lebih dekat, biar hambaku lebih ingat kepadaku. Semakin dekat kepadaku, semakin aku uji, derajatnya akan aku angkat. Alhamdulillah, diberikan tuh Pak. Diuji, ditempa, digembleng, digojlok. Kenapa? Karena iman. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia mengaku beriman kepada Allah, tapi saat itulah diuji dulu terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan 3 ini Pak kita bisa amalkan dari hadis kursinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar kita memang tidak seperti istighfarnya para orang-orang soleh, tapi minimal dalam setiap kehidupan kita ada yang kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bentuk istighfar yang terlihat maupun yang tidak nampak dan lain sebagainya senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Ini saja yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jamaah sekalian, sama-sama kita ucapkan terima kasih pada guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Imam Wahyudi SAG yang baru saja menyampaikan ilmunya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan pada kita semua mudah-mudahan bisa kita aplikasikan, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah kata beliau tadi corona sudah mulai reda. Alhamdulillah ustaz-ustaz sudah banyak undangan ini. Ya, mudah-mudahan corona makin lama makin hilang, makin habis dari negara kita Indonesia ini. Dan alhamdulillah tadinya ustaz kebanyakan di rumah ya. Dan sekarang ini sudah banyak undangan dan kebetulan insya Allah saya Rabu depan nggak ada di sini ya. Insya Allah saya mau ke Jawa. Ya, cara nikahin janda insya Allah. Mohon maaf kalau Rabu depan saya tidak bisa hadir. Dan selanjutnya adalah kuliah subuh Rabu depan di tanggal 18 November 2020 yaitu di Masjid Al-Khairiyah, Jalan Jowai Kelapa 3 Jagakarsa. Jadi kuliah subuh tetap di Masjid Al-Khairiyah, insya Allah bisa menampung jamaah 300 atau 400 orang. Jadi tidak pindah. DKM-nya itu Al-Mukarram Bapak Haji Rubiman. Tausiah akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Dr. Andas Soliman Rahimin. Imam Al-Mukarram Ustaz Haji Abdurrahman SPD. Tahlil Al-Mukarram Bapak Ustaz Insinyur Hamsin. Dan untuk kuliah subuh Sabtu di mana? Musola Al-Khair. Baitul Khair. Ya, mudah-mudahan sama-sama kita bisa hadir kuliah subuh baik yang Rabu maupun yang Sabtu.
Kemudian alhamdulillah kantong hijau pada saat ini yaitu sebesar Rp1.726.000. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin para jamaah sekalian, mari sama-sama kita tingkatkan kantong hijau kita ya. Yang biasanya bawa 2.000 untuk robot depan kita tingkatin jadi 5.000, yang 5.000, 10.000, 10.000 dan seterusnya. Mari sama-sama kita tingkatkan supaya kantong hijau kita mudah-mudahan bisa mencapai 2 atau 3 juta lagi. Ya, karena kantong hijau ini dari kita, oleh kita, dan juga untuk kita manakala kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apapun yang kita keluarkan, kita sumbangkan, kita sisihkan pada saat ini, mudah-mudahan akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang lebih baik dan lebih banyak lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan untuk selanjutnya kuliah subuh Rabu pagi, waktu subuh sekarang jam 4:05. Jadi kita mulai tahlil jam 4:20. Jadi kami mohon pada seluruh jamaah hadirnya jam 4:20 sudah ada di lokasi. Sebab kalau kita mulai tahlil setelah sholat subuh, waktunya mepet ya. Jadi kami harapkan para jamaah sekalian jam 4:20 sudah ada di lokasi. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa penutup oleh Guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Dr. Andes Sulaiman. Wa'fu 'anna ya karim ya arhamar rahimin, irhamna birahmatikal wasi'ah. Allahumma ij'al sabahana sabah salihin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzu bika minan nar wa min syarril kufar wa min ghadabil jabbar. Inna batsha rabbika lasyadid. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana al-abrar. Allahumma habib ilayna al-iman وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم ارزقنا مثابرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا جنة الفردوس برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد دعوة فيها سبحانك اللهم وتحية في السلام. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.